Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya minggu ini? Luar biasa. Wah, pasti anak-anak Tuhan pada minggu ini kabarnya luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yuk kita lihat. Nah adik-adik, itu tadi hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai ibadah kita. Nah adik-adik, biar kita semangat, mari kita angkat satu pujian dengan judul Kecaplah dan Lihatlah. Musik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Semua syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan hadirat-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Bapa Kau memberkati ibadah sekolah minggu online kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita tepuk Yesus dulu. Kita tepuk Yesus ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Nah, sekarang kita angkat pujian kita lagi dengan pujian medley dengan judul Sungai Sukacitamu dan Sayang Disayang. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Aku
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat satu pujian kembali dengan judul Di Rumah Aja. Berikut lagunya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Nah, yang adik-adik perlu siapkan adalah amplop. Amplop ini adik-adik tulis tanggal dan hari ini dan tahun ini ya. Dan juga adik-adik bisa masukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Sebelum kita persembahan, mari kita satu di dalam doa. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Tolong Kau berkati persembahan kami, supaya persembahan kami dapat berguna bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Seindah Siang Disinari Terang. Musik. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi
Terdalamnya laut seluas angkasa, katakan cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihi. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Damai yang tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Wah, hebat sekali, Kak Esther senang mendengarnya. Terima kasih ya sayang ya, karena kalian selalu setia untuk beribadah sekolah minggu walaupun kita masih jarak jauh. Tapi Kak Esther yakin kalian tetap sama semangatnya kalau kita ibadah di gereja. Luar biasa ya. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu menemani anaknya, mengingatkan anaknya untuk beribadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Oke, Kak Esther juga mau mengucapkan terima kasih nih buat liturgos kita pada minggu hari ini. Ada Kak Desta dan juga Kak Janese. Terima kasih ya kakak-kakak, karena kalian tetap setia untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kesibukan kalian saat ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Dan di sini Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bertambah usia buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun minggu ini, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Oktober 2021. Pasti senang nih bertambah usia. Jangan lupa mengucap syukur sama Tuhan ya sayang ya. Semuanya itu kalian terima karena campur tangan Tuhan dalam hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Tidak lupa juga Kak Esther selalu mengingatkan kepada kita semua untuk tetap disiplin, namanya protokol kesehatan. Berapa M? Betul, 5M. Iya adik-adik ya, walaupun sudah banyak orang yang divaksin dan juga sekarang kita sudah PPKM level 3, tapi Kak Esther ingatkan kepada kita semua, jangan sampai lengah, jangan sampai tidak disiplin dengan protokol kesehatan. Kita harus tetap waspada, jangan sampai banyak orang lagi yang terpapar COVID-19 adik-adik. Ya, jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian, artinya kalian sayang sama orang-orang yang berada di sekitar kalian. Salam sehat selalu. Buat anak-anak sekolah minggu Gereja Gloria, Kak Esther juga meminta kepada kita semua untuk dukung doa buat teman-teman kita atau orang tua, keluarga dari teman-teman kita yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit, atau saat ini sedang berbeban berat, ada masalah yang harus mereka hadapi. Mari kita doakan mereka supaya mereka senantiasa diberi kekuatan, diberi kesembuhan, dan diberi jalan keluar atas pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Karena kita yakini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sedetik pun. Tuhan Yesus selalu ada dalam suka maupun duka, memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan juga berkat untuk hidup kita. Semangat sayangku, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya adik-adik, mengulang pengumuman Kak Esther minggu lalu, di sini Kak Esther informasikan kembali bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021, seksi pelayanan remaja mengadakan ibadah tatap muka di gedung gereja setiap hari Minggu jam 7 pagi. Jadi adik-adik kalau yang punya kakak remaja atau punya teman atau tetangga atau saudara, informasikan kepada mereka ya bahwa untuk Gereja Gloria, seksi pelayanan remajanya sudah ibadah tatap muka di gedung SAA di sebelah gereja kita setiap jam 7 pagi. Oke adik-adik,
Itu dulu informasi dari Kak Esther untuk minggu ini. Kak Esther harap minggu depan kalian juga tetap setia untuk beribadah sekolah minggu ya sayang ya. Sekarang persiapkan diri kalian, kita akan masuk di ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, ada kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Oke, selamat beribadah sayangku semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terlebih diriku dikasihi Tuhan, bunga bakung di padang diberi keindahan. Hai adik-adik semua, selamat pagi. Kurang semangat nih sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Oke, semuanya semangat. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita berdoa, kita akan mengangkat satu buah pujian berikut lagunya. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Baik adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online kami walaupun masih secara online Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kami Gisel Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan diceritakan oleh Kak Nana Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari teman kita Gisel. Silakan Gisel. Shalom, nama saya Gisel Anastasia. Hari ini saya akan membacakan Alkitab Yesaya pasal 45 ayat 5 yang berbunyi,
Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenali aku. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih Gisel. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, minggu lalu Kak Monik cerita apa ya? Betul sekali adik-adik, minggu lalu Kak Monik cerita tentang Elia di Sarfat. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan diceritakan oleh Kak Nana, yaitu tentang Elia membuktikan siapa Allah yang benar. Gimana adik-adik, penasaran gak? Wah, semuanya penasaran, kakak juga penasaran nih. Ayo kita dengarkan ceritanya sama-sama ya. Adik-adik duduk yang rapi dan dengarkan ceritanya dan baik ya. Silakan Kak Nana. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi adik-adik, kita kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan selama 5 minggu berturut-turut ini kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Elia, Nabi yang sangat mentaati perintah Tuhan, dipakai, diurapi Tuhan luar biasa. Jadi ketika itu bangsa Israel diperintah oleh seorang Raja Ahab, Tuhan melihat bahwa Raja Ahab ini raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia yang membawa bangsa Israel ini untuk tidak menyembah kepada Tuhan yang hidup, melainkan menyembah Baal, membuat kuil, bahkan membuat patung Asyera dan menyembahnya. Maka sangat sakit hatilah Tuhan dan ia memerintahkan Nabi Elia untuk menyampaikan hukuman Tuhan. Dan ketika itu Nabi Elia ini berkata kepada Raja Ahab ini bahwa tidak akan ada hujan dalam tahun-tahun ini, bahkan setitik embun pun tidak akan ada. Nah adik-adik, apakah Raja Ahab mempercayai perkataan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia ini? Jawabannya ternyata tidak. Ia mengabaikannya karena ia berkata bahwa Baal yang akan memberikan hujan, yang memberikan kesuburan. Nah adik-adik, apakah benar Baal ini bisa memberikan hujan, bisa memberikan kesuburan? Nah adik-adik, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun pun berganti. Kekeringan terjadi. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elia ini terjadi. Tidak ada hujan. Selama waktu-waktu itu kekeringan terjadi, kelaparan terjadi, dan itu terjadi selama 3,5 tahun. Maka gusar malahlah Raja Ahab ini, dan ia berkata, ini semua karena perkataan Nabi Elia. Maka ia memerintahkan pegawai-pegawainya, prajurit-prajuritnya, pasukan-pasukannya untuk mencari Nabi Elia ini. Dan ketika mereka mencarinya, mengejarnya, adik-adik, apakah mereka menemukannya? Karena mereka mencari di seluruh kerajaan Israel ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa lain, sampai ke kerajaan-kerajaan lain. Ternyata mereka tidak menemukan Nabi Elia. Adik-adik, gimana ya Nabi Elia ini? Nah, kalau adik-adik sudah nonton, sudah mendengar cerita minggu yang lalu, pasti adik-adik tahu semua. Jadi jawabannya, ternyata setelah Nabi Elia menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab, Tuhan memerintahkan Nabi Elia ini untuk segera pergi ke Sungai Kerit, tepatnya di sebelah timur, sebelah Sungai Yordan. Nah, adik-adik, disitulah Tuhan memelihara Nabi Elia ini dalam waktu yang cukup lama. Dan di situ pada pagi dan petang hari, burung gagak membawa roti dan membawa daging kepada Nabi Elia ini, dan Nabi Elia ini minum dari Sungai Kerit. Adik-adik, tetapi kemarau, kekeringan berkepanjangan, dan lama-kelamaan Sungai Kerit ini pun kering. Dan Tuhan kembali berbicara, memerintahkan Nabi Elia untuk segera pergi ke Sarfat. Nah adik-adik, maka Nabi Elia mentaati perintah Tuhan ini. Sarfat jauh dari kerajaan Israel, di luar dari kerajaan Israel. Maka Nabi Elia harus berjalan dalam perjalanan jauh, perjalanan yang panjang dan melelahkan. Maka ketika ia sampai di gerbang pintu kota Sarfat itu dan melihat dari kejauhan seorang perempuan sedang mengumpulkan kayu bakar, maka ia mendekatinya dan berkata, berikan aku sedikit minum dan sepotong roti untuk dimakan. Tetapi perempuan ini berkata,
Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti, bahkan sedikit pun, hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan engkau melihat aku sedang mencari 2-3 kayu bakar untuk mengolah makan bagiku dan anakku. Tetapi setelah itu kami kehabisan makanan. Tetapi Nabi Elia berkata, buatlah dulu bagiku sedikit roti bundar. Setelah itu barulah engkau membuat bagimu dan anakmu. Maka firman Tuhan berkata, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Nah adik-adik, apakah perkataan Nabi Elia ini terbukti? Maka jawabannya, ya. Selang beberapa waktu lamanya ketika perempuan ini membuka buli-bulinya, melihat bahwa dalam tempayannya tepung tidak habis-habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak habis-habis, keajaiban terjadi. Dan ia memuliakan Tuhan. Nah adik, berapa waktu kemudian, maka terjadilah anaknya sakit dan ia kehilangan nyawanya. Maka perempuan ini menangis meratapi anaknya dengan sangat. Maka disitulah Nabi Elia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah seruanku, kembalikanlah nyawa anak ini. Maka Tuhan mendengar seruan Nabi Elia ini dan mengembalikan nyawa anak itu. Maka keajaiban kembali terjadi, mukjizat kembali terjadi, anak ini hidup kembali, dan perempuan ini memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, selanjutnya 3 tahun kemudian kembali Tuhan berfirman, berbicara kepada Nabi Elia ini, pergilah dan tampakkanlah dirimu kepada raja karena aku akan segera menurunkan hujan. Maka adik-adik, Nabi Elia segera mentaati perintah Tuhan ini untuk pergi kepada Raja Ahab dan menemuinya. Nah adik-adik, bagaimana reaksi Raja Ahab ketika benar-benar bertemu dengan Nabi Elia, dan bagaimana selanjutnya yang terjadi ketika Nabi Elia ini menantang nabi-nabi Baal dan terjadi di pegunungan Karmel. Akhirnya Nabi Elia membuktikan bahwa siapa Allah yang benar. Nah adik-adik, bersama dengan kakak kita mendengarkan kelanjutan kisah ini. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan.
maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut. Katanya, Baiklah demikian. Ya, baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ketemu lagi sama kakak. Baik adik-adik, sekarang sebelum kita berdoa untuk menutup sekolah minggu online kita, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buku pujian lagi berikut lagunya. Tinggallah di dalamnya.
adik-adik, sebelum kita berdoa untuk menutup sekolah minggu online kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Seperti biasa adik-adik harus berdiri dengan tegak. Baiklah, kita mulai. Berdiri tegak, hadap ke depan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita berdoa untuk menutup sekolah minggu online kita ini. Baik adik-adik, mari kita sama-sama melipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang diceritakan oleh Kak Nana Tuhan. Kiranya sebagian dari firman-Mu tadi dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan menutup sekolah minggu online kami. Memberkati kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.